Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, sekarang ini banyak orang berkata bahwa bumi tempat kita melangsungkan kegiatan dalam kehidupan ini sudah mengalami sebuah krisis yang mengkhawatirkan. Sering terjadinya gempa, cuaca yang sudah tidak lagi teratur, lalu kutub es mencair lebih cepat. Akibatnya adalah pasang air laut. Ini semua menandakan bahwa telah terjadi pola pergeseran terhadap bumi di mana kita semua manusia melaksanakan kegiatan aktivitas kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, memang alam semesta Allah jadikan untuk kehidupan manusia, termasuk bumi dan seisinya. Sumber daya alam yang dihasilkan dari bumi dipakai untuk kesejahteraan manusia. Allah di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas mengatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Alam semesta, bumi yang Allah ciptakan ini diperuntukkan buat manusia. Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Sumber daya alamnya boleh digunakan, tetapi dalam penggunaannya, penggunaan yang tidak melampaui batas, dijaga pelestariannya, dirawat kemudian. Ini yang terjadi. Saudara, kita saksikan bencana datang silih berganti, cuaca yang sudah tidak teratur lagi, melelehnya kutub es yang begitu cepat, menyebabkan terjadinya pasang rob yang luar biasa. Disebabkan karena ada dua hal. Bencana yang datang silih berganti disebabkan karena ada dua hal. Pertama, karena memang sudah waktunya dari bencana alam itu sendiri. Artinya ini merupakan sunatullah. Bencana yang disebabkan dari alam itu sendiri. Sunatullah. Memang sudah harusnya terjadi seperti itu. Yang kedua, bencana itu disebabkan karena faktor manusia. Inilah yang terjadi. Quran juga sudah menyatakan bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan dari tangan-tangan manusia, ulah manusia. Manusia merupakan aktor eksploitasi yang terjadi terus-menerus. Pertambangan, mengeruk lahan di luar batas, penggundulan hutan yang tidak terkendali. Ini semua rentetan dari bencana yang sekarang terjadi di atas muka bumi. Saudara, perlu diketahui, menjaga, melestarikan, dan berbuat baik terhadap alam ini merupakan kewajiban kita bersama. Kewajiban yang bukan cuma sekedar kita yang menikmati, tapi generasi kita di masa yang akan datang. Betapa kejam dan keji kalau lingkungan alam sekarang kita rusak habis-habisan. Sumber dayanya kita sedot dengan tiada terhingga. Eksploitasi yang terus-terusan. Generasi berikutnya dari anak bangsa ini
wallahu a'lam, sudah tinggal menerima kerusakan-kerusakan yang disebabkan dari kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, bagaimana kemudian Islam melihat konteksnya untuk menjaga alam ini? Di awal tadi saya katakan, Allah dalam Quran sudah menjelaskan diciptakannya manusia di atas muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah itu membawa kebaikan, menjaga, melestarikan. Bukan jadi khalifah yang menghancurkan, bukan jadi khalifah yang menghabiskan sumber daya alam. Saudara, yang terjadi sumber daya alam dihabiskan, dieksploitasi, tidak terkendali adalah karena keserakahan diri dan egoisme. Ini disebabkan dari mental egois dan keserakahan kita manusia. Sekarang ini kita berada pada bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita melatih pengendalian diri untuk mengendalikan sikap egois dan keserakahan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita lihat misalnya, kita mengendalikan sikap serakah, mental serakah yang ada dalam diri kita. Sekarang ini sudah jam 4 petang, jam 4 sore. Kondisi umat Islam sedang puasa. Jam 4 sore, rasa-rasanya lapar dan haus sudah tidak terbendung lagi. Kita membayangkan di meja makanan ada berbagai macam hidangan, ada berbagai macam minuman. Rasa-rasanya kita mampu untuk menghabiskan hidangan dan makanan itu seorang diri. Itulah serakah. Mental keserakahan. Jam 4 sore, sudah 2 jam lagi mau berkumandang azan maghrib. Terbayanglah hidangan yang lezat, minuman yang nikmat, semuanya serba ada di atas meja makan. Rasa-rasanya minuman dan makanan itu bisa semuanya pindah ke dalam perut kita. Itulah serakah. Tapi coba lihat, begitu datang waktu maghrib, azan berkumandang dari masjid, musola, surau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena seteguk 2 teguk air putih, 1-2 butir korma, hilang rasa lapar, hilang rasa haus. Itulah keserakahan. Dengan puasa dikendalikan sikap keserakahan yang ada pada diri kita. Begitupun termasuk dalam menjaga dan melestarikan alam ini dari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, serakah dan egois, mau menang sendiri, mengeksploitasi dengan mengambil keuntungan untuk kenyamanan dan kekayaan sendiri. Yang penting kan saya kaya, saya kan menggali di atas lahan saya. Saya tidak menggali di atas lahan orang lain. Saya gali pakai traktor saya, pakai beho saya, pakai pacul saya. Saya olah dengan uang saya. Saya jual lalu saya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu kan sah, itu kan bisnis. Iya saudara, ingatlah, ketika pertambangan yang tidak terkendali, kemudian tidak dibarengi dengan menjaga kondisi setelah pertambangan itu selesai, penebangan hutan yang tidak terkendali,
pohon ditebang lalu ditanam baru, tidak. Yang baru tidak ditanam, yang lama ditebang, hutan jadi gundul, gunung jadi botak. Akibatnya curah hujan, air tanah tidak bisa menampung. Terjadilah banjir bandang di mana-mana. Bencana yang disebabkan oleh ulah kita manusia. Hasil penambangan yang luar biasa. Kulit bumi dikeruk, terjadi seperti kawah. Kalau itu tidak di-recycle, tidak dibangun ulang, tidak dijaga, maka itu juga bisa menyebabkan musibah bagi manusia, bagi lingkungan alam. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, Islam sangat concern menjaga alam semesta, menjaga bumi kita. Silakan mengeksploitasi, tapi jangan berlebihan. Setelah digunakan sumber daya bumi, lalu dikembalikan, dirawat, dijaga, jangan sampai menimbulkan bencana. Agama Islam bukan cuma sekedar mengatur hubungan seorang makhluk kepada Allah saja. Agama Islam bukan cuma sekedar mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, tetapi agama Islam mengatur antara hubungan manusia dengan alam semesta. Yang tadi saya sampaikan dengan bumi dan seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya. Islam juga begitu sangat concern mengatur hubungan kita manusia dengan makhluk Allah lainnya berupa binatang. Kalau dengan bumi kita berkewajiban untuk menjaga, karena memang kita diciptakan oleh Allah menjadi khalifah, membawa kebaikan, membawa perdamaian, bukan membawa perusakan terhadap bumi, maka kewajiban kita melestarikan, menjaga, dan merawatnya. Lalu dengan makhluk ciptaan Allah lainnya, dengan binatang, Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk punya sifat belas asih kepada binatang. Bahkan di zaman junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, ketika itu rombongan Nabi sedang pergi, banyak orang yang mengikuti beliau. Dalam satu tempat transit, rombongan berhenti. Tidak beberapa lama kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada seekor burung mengikuti rombongan yang dipimpin oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Burung itu terus ngikutin. Nabi tahu. Kemudian rombongan disuruh berhenti. Stop, berhenti sebentar. Apa kata baginda Nabi? Saudara-saudara, barang siapa yang tadi dalam pemberhentian mengambil beberapa anak burung, kembalikan sekarang. Karena induk burung mengikuti kita mencari anak-anaknya. Kembalikan anak-anak induk burung tersebut. Subhanallah. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Inilah ajaran Islam. Kepada alam kewajiban menjaga. Kepada sesama makhluk Allah saling menyayangi. Peri kebinatangan. Dikembalikan beberapa anak burung itu, induk burung senang, dia tidak mengikuti lagi rombongan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kajian Ummah for Earth yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.